Shalom sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Kiranya hari ini kita masuki dengan penuh sukacita, walaupun ada tantangan yang datang silih berganti. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya undang kita untuk kopi dulu. Puji nama Tuhan. Pembelajaran firman Tuhan pada hari ini dari 1 Samuel pasal yang pertama. Ya, 1 Samuel 1 mulai dari ayat pertama dan seterusnya kita melihat satu peristiwa, satu keluarga, yaitu keluarga Elkana, ya, yang punya dua istri, Hana dan Penina. Nah, terjadi persoalan dalam rumah tangga, ya. Tampaknya memang kalau dua istri pasti ada masalah, ada pergumulan di sana. Dan lebih baik tetap satu istri, dan itu harus aturannya satu istri, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam peristiwa ini bahwa Penina punya anak, sementara Hana tidak. Penina melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Hana. Dia ditindas, diolok-olok, dan ini merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Hana. Hana bergumul, Hana sedih, Hana merasa, ya, tekanan yang luar biasa. Dan Hana, ya, datang kepada Tuhan. Suatu ketika datang kepada Tuhan di bait Allah, di mana Imam Eli pada waktu itu melayani. Hana berdoa, ya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Dan dalam doa ini sesuatu yang luar biasa, ya, mau kita pelajari bersama, dan saya memberi tema adalah berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Hana berdoa bukan untuk kepuasan dirinya sendiri, bukan untuk kegagah-gagahannya, bukan untuk kesombongannya, bukan untuk kehebatan pribadi, tetapi yang dia minta kepada Tuhan yaitu anak laki-laki untuk kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11, kemudian nanti ayat 26 sampai 28, kita melihat di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi dia berdoa serius, sungguh-sungguh, ya, berkomunikasi dengan Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, ya. Dia datang kepada Tuhan berdoa dengan kesungguhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ada nasar, janji kepada Tuhan yang dibuat, diikrarkan oleh Hana kepada Tuhan manakala doanya nanti dikabulkan oleh Tuhan. Dan benar, Tuhan mendengar doa Ibu Hana. Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana dan diberikan seorang anak laki-laki kepada Ibu Hana yang bernama Samuel. Bagaimana Hana setelah mendapatkannya? Apakah dia masih ingat dengan nasarnya, janjinya? Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi Ibu Hana datang kembali ke bait Allah, menjumpai Imam Eli, dan dia mengutarakan, ya, maksud kedatangannya. Ya, firman Tuhan berikut berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa.
dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Hana menerima apa yang dia minta kepada Tuhan. Ya, dikabulkannya doa Hana, dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian Hana tidak lupa akan janjinya, akan nasarnya. Dia menepati nasar. Walaupun secara manusia seorang ibu tentu tidaklah mudah melepaskan anaknya yang baru lepas sapi, ya. Di sapi yang lepas dari menyusui dia dari ibunya. Jadi anak itu masih betul-betul kecil, masih kanak-kanak, ya. Belum dewasa, tetapi Hana telah berjanji kepada Tuhan untuk mempersembahkan anak itu kepada Tuhan, dan dia pun melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, tentulah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala pemberian Allah. Tetapi jangan lupa, apa yang kita minta, yang kita doakan itu jangan untuk kepuasan diri kita, kegagahan kita, tapi biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan manakala saudara, kita telah bernasar kepada Tuhan, maka lakukan nasar itu. Kiranya Tuhan memberkati kita berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Shalom, salam sehat.